devotion today, we're gonna sing a song entitled Allah Peduli. Let's sing this song together. Thanks for your blessing so that I can gather in this room. Now I'm going to praise you in our morning bread. May I can be a good children and can apply your words in my daily life. Thanks Jesus, hallelujah, amen. Nah anak-anak, saat teduh kita hari ini ada di halaman 53. Mem Elisa minta supaya anak-anak mempersiapkan buku saat teduhnya dan Alkitabnya. Oke, silakan. Jika sudah, silakan buku saat teduhnya dibuka di halaman 53. Oke, jika sudah dibuka di halaman 53, kita juga buka Alkitab kita di lihat di saat teduh ya. Di 2 Samuel 12 ayat 2 Samuel 12 ayat 5. Bisa ulang. 2 Samuel 12 ayat 5. Oke? Sudah buka Alkitabnya semua? 2 Samuel 12 ayat 5. Sudah? Kita baca bersama-sama ya, Nak? Oke, 1, 2, 3. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Nah, itu tadi adalah firman Tuhan hari ini. Kita bercerita tentang Raja Daud. Oke, anak-anak, ini renungan kali ini judulnya adalah hati yang peka. Di sini dikatakan ada seseorang anak bernama Roberto Salazar ya, yang berumur 6 tahun. Si anak ini memiliki penyakit yang sangat langka ya, yaitu tidak dapat merasakan sakit. Ya, dia tidak bisa merasakan sakit alias mati rasa. Jadi kalau misalkan dia tertidur terus terluka, jadi dia tidak merasakan sakit, tiba-tiba saja lukanya sudah menjadi terbuka. Itu si Roberto Salazar ini. Si anak ini putus asa sampai suatu ketika dia berusaha menggigit lidahnya sendiri. Sangat mengerikan ya. Sebegitunya seseorang, ternyata rasa sakit itu diperlukan oleh seseorang kalau dilihat dari kasus yang seperti ini ya, sangat mengerikan sekali. Nah anak-anak, si penyakit langka yang sangat, padahal penyakit langkanya itu sangat membahayakan ya, tetapi sebetulnya mati rasa secara mental tidak kalah mengerikan. Contohnya, jika kita melihat sesuatu dan kita sudah biasa aja sih, nah itu sudah mati rasa secara mental ya, dan itu yang sangat dibahayakan di kehidupan akhir-akhir ini ya. Kalau kata slogannya bisa
Oke, corona itu ya ada, tapi jangan sampai kita mati rasa juga gitu. Ya, oke. Jadi pada saat kita melihat orang lain sedang menderita, ya kita harus berempati dengan orang lain itu. Jadi jangan sampai kita mati rasa. Kalau sudah mati rasa berarti mental kita yang berbahaya, karena mental kita yang berarti bukan tubuh tapi mental yang mati rasa, itu bahaya penyakitnya. Oke, nah pernahkah di Alkitab ada orang yang mati rasa? Pernah. Siapa? Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja yang berkuasa saat itu, raja kedua di bangsa Israel. Ya, si Raja Daud ini dia ini berzinah dengan seorang perempuan yang super cantik katanya dia, yang cantik. Ya, dia berzinah. Terus kemudian dia ditegur oleh Nabi Nathan. Tapi si Raja Daud ini mati rasa, dia nggak merasa kalau dirinya lah yang bersalah, yang berdosa. Ya, dia malah bilang seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Jika anak-anak membaca kelanjutannya, Nabi Nathan langsung menjawab, kaulah orang itu. Tetapi saat itu Daud menyesal, dan Daud menjadi merasa bersalah kepada Tuhan, ya. Jadi dia menyesal dan akhirnya dia mendapatkan hukumannya juga. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke cerita yang tadi, ya. Kadang-kadang kita pun bersikap seperti itu. Saat Tuhan menegur kita, kita tidak merasa kalau kitalah yang bersalah, ya. Tapi, jangan-jangan dia tuh, coba ya, dia yang mendengarkan ini. Harusnya dia nih yang tersentil. Nah, itu seperti itu. Tapi yang diminta di firman Tuhan ini adalah pada saat kita mendengar sesuatu, harusnya kita mengkoreksi diri kita supaya hati kita menjadi peka. Dan kalau hati kita peka, berarti kita berempati kepada orang lain. Nah, kita baca yang terakhir, ya. Jika selama ini tanpa sadar kita kurang peka, marilah kita minta hati dan telinga yang sensitif. Berdoalah agar Tuhan memperbaharui hidup kita, sehingga kala Dia berbicara, kita langsung tanggap. Saat Dia menegur, kita langsung mengambil tindakan. Oke, ya, anak-anak, Mem Elisa pesan di zaman yang seperti ini, ya, Mem Elisa minta supaya anak-anak tetap peka, memiliki hati yang peka dan telinga yang sensitif, ya. Oke, itu yang Mem Elisa pesan kepada anak-anak, ya. Itu saja renungan kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah menyaksikan video saat teduh dari awal pertengahan sampai akhir. Oke, ya. Kita mau berdoa dulu. Together, Jesus Christ, we want to do our activity, bless us in order to make us understand our teachers have nation and all the lesson that is given by them. Text Jesus, Amen.